warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Lestari, CGP Angkatan 9 dari SMP Negeri 11 Semarang. Pada hari ini, saya akan melakukan observasi bersama rekan sejawat saya, Pak Darus Irfani. Bagaimana kabarnya Pak Darus? Alhamdulillah Bu, hari ini sehat bahagia. Pak Darus ini sebagai guru IPS di SMP Negeri 11 Semarang. Iya. Alhamdulillah ya Pak Darus. Iya. Pak Darus, kemarin kita sudah janjian untuk melakukan observasi sebelum kita melakukan supervisi. Di sini ada pun tujuannya untuk melakukan supervisi supaya kita mengetahui kesiapan belajar anak ya Pak. Jadi ada beberapa hal yang nantinya akan saya tanyakan dulu ya Pak. Boleh sekali, boleh. Baiklah Bapak. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apa yang akan nantinya Bapak capai dalam pembelajaran ini? Oke, terima kasih Ibu. Selama nanti kurang lebih 2 kali 40 menit sesuai dengan modul pembelajaran yang kami susun, kami mengambil tema pada sejarah lisan dan tujuan yang akan saya tulis selama pembelajaran itu yang pertama. Ini adalah pembelajaran yang kedua. Jadi yang pada pertemuan juga pada pertemuan hari ini kami ingin menekankan pada siswa mampu mendeskripsikan pengertian sejarah lisan secara tepat. Kemudian yang kedua, murid mampu mengidentifikasikan ciri-ciri sejarah lisan. Kemudian yang ketiga, murid mendeskripsikan jenis-jenis sejarah lisan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir, murid membuat kesimpulan bagaimana langkah-langkah terbaik, cara terbaik untuk melestarikan sejarah lisan sebagai salah satu kekayaan intelektual bangsa, suku, dan lain-lain. Terima kasih. Baik Bapak, nanti materinya adalah tentang sejarah lisan. Betul Jadi sekali. di sini tujuan yang nanti akan Bapak sampaikan yang pertama adalah mendefinisikan sejarah lisan, yang kemudian ciri-ciri sejarah lisan, yang ketiga kemudian ciri-ciri sejarah lisan, kemudian yang terakhir anak-anak menyimpulkan tentang pembelajaran sejarah lisan. Betul sekali. Baik Bapak, kemudian yang kedua, area pengembangan mana yang akan nanti Bapak lakukan untuk mencapai ini? Oke, area pengembangan yang kami capai, yang pertama area pengembangan secara umum yaitu mendukung program sekolah kaitannya dengan sekolah adiwiyata. Nanti akan kami tekankan di awal pembelajaran, mulai dari cek kebersihan, kemudian mengambil sampah, begitu. Kemudian yang kedua, area pengembangan khusus yaitu memang yang kami inginkan. Yang pertama, kami ingin menguatkan pada pembelajaran berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang menekankan pada kebutuhan peserta murid, peserta didik. Kebetulan saya lebih menekankan pada diferensiasi prosesnya, nanti berkelompok, dan diferensiasi produk, nanti di tugas akhirnya. Kemudian yang ketiga, kami pada area pengembangan pada bahwa kami percaya ke depan itu peserta didik sukses itu lebih banyak karena kekuatan emosinya. Maka saya ingin mengembangkan bagaimana anak itu berani berpendapat, mau sukarela memimpin, atau lebih pada menajamkan aspek untuk pengembangannya yang pertama Bapak akan menerapkan diferensiasi proses, Iya, betul. kemudian yang kedua adalah nanti membuat suatu produk ya dari hasil ini. Kira-kira produk yang nanti akan dihasilkan? Produk yang dihasilkan pertama yaitu produk yang wujud diversi proses, yaitu LKPD, yaitu kerja berkelompok. Kemudian yang kedua produk individu, yaitu anak akan membuat semacam analisis laporan dari sejarah lisan, cerita yang dia dengar dari neneknya, dari kakeknya, dari keluarganya dalam bentuk sesuai dengan yang dia inginkan. Bisa narasi, bisa puisi, infografi, kanvas, bahkan dalam bentuk video. Jadi betul-betul sesuai dengan minat pilihannya murid. Berarti nanti ada dua ya Pak, Betul sekali. biasanya produk ada yang Iya. jadi untuk diarahkan untuk pengembangan kreativitas ya. Betul sekali. Kemudian media apa sih yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Media ini kami susun itu sesuai dengan
yang diinginkan anak. Artinya kami merencanakan media ini melibatkan peserta didik karena materi ini sederhana, sangat dekat dengan kehidupan. Saya memilih yang pertama media PPT di pertemuan pertama kemarin, kemudian siang hari ini media gambar. Jadi media gambar mengeksplor gambar. betul sekali. Jadi gambar yang anak print, ada juga yang anak buat sendiri. Itu nanti gambarnya bermakna, berjuta makna. Sesuai dengan ekspor. Betul sekali. Dan yang ketiga Pak, kira-kira saya ingin mendengar sendiri dari Pak Darus, strategi apa yang nanti akan Bapak gunakan mungkin pada saat pembelajaran? Untuk mencapai area pengembangan tadi itu, strategi ini kan kalau kita meruntut proses pembelajaran ada pendahuluan, ada inti penutup. Di pendahuluan saya lebih banyak kepada strategi-strategi area pengembangan yang adiwiyata, kemudian area pengembangan KS atau apa namanya sosial emosional begitu. Kemudian di inti inilah yang nanti anak-anak akan betul-betul menerapkan, mempraktekkan diferensiasi dalam kelompok, dan saya akan lebih banyak mendampingi pada kelompok-kelompok yang tingkat pemahamannya menengah ke bawah. Itu saya bedakan dari warna LKPD. Kemudian di proses diskusi itu, diferensiasi itu, kita akan mengadakan penilaian. Tapi penilaiannya juga sama seperti penilaian proses. Kemudian di inti ini juga dalam nanti mencapai ilmu yang sosial itu, saya akan mencoba anak maju tidak saya tunjuk, dan tumbuh kesadaran sendiri. Dan nanti kalau nyandak waktunya, tapi ini sifatnya nanti lihat situasi kondisi. Jadi kalau nanti kok di tengah-tengah inti itu situasinya anak menurun, saya akan mencoba menggunakan perenungan. Istilahnya jadi anak saya ajak diam dulu sebentar mendengarkan musik agar konsentrasinya naik kembali. Oh ya, apa itu bahasanya begitu. Tapi ini tentatif ya, karena jam pertama itu biasanya masih fresh ya. Tapi nanti kalau situasinya memang tidak kondusif, akan saya coba apa tadi yang Ibu sampaikan seperti itu. Baik Bapak, strategi yang Bapak sampaikan luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti pada saat supervisi berjalan dengan baik ya Bapak. Baik Pak Darus, terima kasih apa yang Pak Darus sampaikan pada hari ini. Saya sangat terima kasih sekali. Sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang dapat Bapak sampaikan pembelajaran pada hari ini? Kira-kira apa yang Bapak dapatkan ketika kita melakukan percakapan hari ini? Ini sungguh luar biasa Bu Lestari, walaupun cuma 15 menit nggak ada ya, tapi saya diingatkan kembali tentang tujuan, area, strategi maupun model yang itu sebenarnya sudah tersirat di dalam modul, tetapi saya ingatkan kembali. Terima kasih sekali. Kemudian yang kedua, pembelajaran yang kedua, saya semakin percaya bahwa pembelajaran diferensiasi itu memang benar-benar memenuhi kebutuhan peserta didik. Dan yang ketiga, saya semakin yakin gitu. Kalau tadi saya dengar dari Ibu tentang mindfulness atau apa begitu, artinya ya saya sebagai seorang guru itu harus mendampingi, hadir penuh di proses pembelajaran. Jadi untuk menguatkan juga yang berikut adalah tentang betapa pentingnya pembelajaran sosial, emosional, penguatan karakter peserta didik begitu. Jadi dari pembelajaran yang Bapak sampaikan, diferensiasi ya, dari proses, kemudian nanti aplikasikan produk. Jadi di sini Bapak saya harapkan untuk mendampingi secara aktif. Terima kasih ya Bu Sia. Nanti ketika sudah supervisi berjalan dengan baik ya, Pak. Salam selalu. Terima kasih Bu. Iya Bu, terima kasih. Saya tegaskan lagi hari ini langsung ya Pak. Iya. Pak 7D ya. Betul sekali. Pak. Iya, terima kasih Bu. Ini maksudnya apa ini? Cerita ini ada dari mana seperti ya? Terus ini kamu ingat-ingat berkelana ke masa lalu, ini bisa apa gitu? Ingat apa? Karena saya yakin mesti kamu pernah, di antara ini kamu pernah mendengar gitu ya. Jadi kalau kamu misalkan diekspor lagi apa pembelajaran yang ada pada jadi ya, silakan saya masih sampaikan, saya bisa. Ya, semangat ya. Oke.
Ada permasalahan? Ya, jadi silakan saya diskusikan. Ini kan kisah-kisah pernah dulu ya. Jadi kau pernah diceritakan sama orang tuamu kejadian mana? Kisah apa begitu? Ingat-ingat. Jadi yang belum pernah kamu ceritakan apa? Biasanya yang di rumah yang sering menceritakan siapa? Ayah. 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 Nenek? Nenek sudah. Iya. Sudah meninggal. Oke. Masih diingat-ingat. Itu kamu misalkan maaf yang sudah meninggal katanya kangen nggak dengan cerita itu? Kangen ya, itu artinya apa? Sejarah alisan ini secara tidak langsung ikut menjaga keharmonisan hubungan dalam sebuah keluarga. Oke, silakan diselesaikan ya. Oke. Berwarna putih. Ada berapa? Saya, masuk semua ya. 40 masuk semua. Iya. Terus tadi mengerjakannya satuan menggunakan atau berubah bareng-bareng. Menjawab itu menggunakan media apa? Kita sudah seberapa saja. Pertanyaan link ini ya. Ini bisa dibuka-buka. Itu termasuk dari satu di buku juga ada. Semangat ya? Oke, selamat melanjutkan. Ada masalah di sini? Oke. Bisa semua atau? Iya. Ini ada yang sudah manfaatkan media yang apa yang ada, itu ada yang lain. Semangat belajar. Oke, anak-anakku sudah kira-kira 35 menit kalian berdiskusi luar biasa. Ya, terutama yang berkertas putih itu cepat sekali menjawabnya. Kalau kertas biru juga uya-uyaan, ini namanya kompetensi yang positif. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya silakan mungkin ada satu kelompok yang akan menyampaikan pendapat ke depan. Jangan semuanya ya. Artinya yang dibaca dalam semuanya mau ambil bagian mana. Silakan nanti kelompok lain bisa menanggapi. Ingat, setiap aktivitas itu tercatat di dalam penilaian saya, sikap, penilaian proses dan lain-lain. Silakan. Yuk, apa saya menunjuk keberanian terdapat di muka umum, silakan. Satu kelompok. Hitungan ke. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin memperhatikan tugas kami. Pertama, pernahkah kalian mendengar cerita di masa lalu berkaitan dengan kebahagiaan derajat? Pernah. Kami pernah diceritakan oleh orang tua kami tentang legenda yang berjudul Bawang Merah dan Bawang Putih tentang seseorang anak yang diberhentikan membantu oleh kakaknya yang sebelumnya. Oke, tepuk tangan. Yang menanggapi kelompok lain mungkin menanggapi, melengkapi, mengulangi mungkin ada? Ada? Sudah bagus? Yakin? Yakin. Oke. Kembali ke tepuk tangan. Siapa terima kasih? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa kemenerapan ini. Iya. Semua kasih berapa? Tiga dua. Satu kelompok lagi yang mau maju silakan. Yang lain maju. Ada
Tadi dari kelompok yang berwarna putih, sekarang yang berwarna apa yang namanya? Hijau. Ya, semua ke sini mungkin. Silakan kelompok yang berwarna hijau bisa masuk ke depan. Salah satu. Bilang dulu satu, dua. Oke, silakan dari kelompok yang pertama mungkin tadi ada undang dari sampai mau masuk silakan. Iya. Mau maju bareng, mau maju ini. Oh iya, silakan. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami. Cerita Malin Gudang asal daerah Sumatera Barat. Singkat cerita, Malin adalah anak durhaka. Dia menuduh durhaka lainnya dengan cara tidak pernah mengajarkannya masih itu. Cerita kedua, kisah Rawa Bening asal daerah Jawa Tengah, Kabupaten Semarang. Singkat cerita, yaitu 19 yang presentasi dari kelompok kami. Maaf tidak ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah diwakili dari kelompok putih sama kelompok biru, dan sekali lagi salah luar biasa. Kalau jempolnya 4 bisa angkat semua. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan bersama-sama. Ya, setelah kalian melihat, mengkaji, menghargai, berdiskusi dengan teman-teman yang lain, maka 4 hal utama ini saya yakin percaya sudah pahami. Saya menyimpulkan dari beberapa pendapat kelompok itu bahwa sejarah lisan itu adalah tradisi cerita yang bersifat sama, artinya milik sebuah suku, milik sebuah bangsa. Kemudian sejarah lisan jenisnya itu ada legenda, ada mitos, ada dongeng. Kemudian bagaimana kalian sebagai generasi muda untuk melestarikan sejarah lisan ini, di mana sejarah lisan itu kan salah satu kekayaan intelektual bangsa. Ya, salah satunya adalah dalam sebuah proses pembelajaran seperti ini. Begitu. Sebelum saya akhiri, sekali lagi terima kasih. Hari ini kita sudah belajar banyak sekali dari karakter religius, nasionalisme, dan pada semacam kembali untuk pertemuan yang akan datang. Tugasnya jangan lupa, yaitu membuat analisis sejarah lisan dari cerita yang kamu dengar di rumah sesuai dengan yang kamu kehendaki. Boleh dalam bentuk narasi, puisi, poster, kanva, video, sesuai dengan keinginan kamu masing-masing. Kemudian jangan lupa pertemuan depan sudah ulangan. Begitu. Jelas dari kami. Sebelum saya akhiri, mungkin ada 1 atau 2 anak yang akan menyampaikan bagaimana refleksi pembelajaran hari ini, apa yang kamu rasakan dalam pembelajaran hari ini. Silakan mungkin yang berpendapat pada hari ini, walaupun di awal sudah menggambarkan emosinya, apa yang kamu rasakan, refleksi kebermaknaan pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan.
Ada yang mau depan silakan, kasih malam-malam. Kasih malam-malam. Oh, terima kasih lagi. Silakan tepuk tangan. Kesannya di pelajarannya Pak Darus itu sangat menyenangkan karena kita belajar sambil bermain. Terus ya seru aja gitu belajar kesannya. Kalau kesannya kalau bisa Pak Darus di kelas kita setiap hari ya Pak Darus ya. Iya. Karena asik banget. Bukan kayak guru biasa yang kayak lainnya. Beda gitu. Kesannya kayak gitu ya. Beda sih kalau sama Pak Darus gitu. Itu aja. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Lala sudah kembali ke tempat. Itu dari Putri, kan dari Putra mungkin ada yang berpendapat dari Putra, ya. Saya ingin dicintai lengkap Putra dan Putri begitu. Silakan yang Putra ada yang berpendapat. Ini bapak anak yang Putri. Nah, ada yang berpendapat. Mau pendapat? Benar, oke. Tapi saya bisa membaca pendapat di hati kalian masing-masing. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, sekali lagi terima kasih sudah belajar dari dengan saya. Tetap semangat ya. Oke. Tetap jangan melupakan, hormati guru, sayangi teman. Itulah murid yang beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Lestari, calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 11 Semarang. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya, Bapak Darus Irfani. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Bu. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bapak. Kemarin Bapak sudah melakukan kegiatan observasi. Pada hari ini saya akan melakukan pasca observasi, di mana dalam supervisi akademik ini adalah tahapan akhir dalam observasi. Jadi pasca observasi ini tujuannya adalah untuk merefleksikan kembali pembelajaran yang telah kita lalui kemarin. Boleh saya tanya beberapa hal ya Pak? Silakan Ibu Umi. Ya, yang pertama, setelah panjenengan pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bapak ketika melakukan pembelajaran bersama anak-anak? Perasaan saya yang pertama ya bahagia pasti. Terus yang kedua, kalau dari rasa puas saya belum puas 100% karena kebetulan kelas itu kan kelas jam terakhir, sehingga ada poin-poin tertentu yang belum bisa saya laksanakan. Tetapi kalau di prosentase mungkin ya di angka 88% lah. Ini akan dari tantangan saya sendiri untuk menjadi 100%, sehingga muatan-muatan yang saya inginkan di dalam kegiatan pembelajaran itu semuanya bisa tercapai. Begitu. Walaupun belum ada kepuasan, namun alhamdulillah ya Pak, kemarin pada saat kegiatan observasi itu sudah berjalan. Saya lihat ada antusias anak-anak dalam melakukan pembelajaran. Terima kasih Pak. Yang kedua, apakah pelaksanaan pembelajaran yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan rencana? Yang saya rencanakan di modul itu sudah terlaksana semuanya. Alhamdulillah ya dari pembukaan, kemudian sampai dengan inti, kemudian penutup, menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi proses yang sudah berlangsung, kemudian menekankan juga pada penguatan-penguatan sosial emosional. Waktu itu saya menekankan, menumbuhkan bagaimana anak itu berani tampil, berani menghargai, dan kemudian berani berpendapat sesuai dengan hati nuraninya. Dan satu yang buat saya bahagia di situ anak tumbuh ini keberaniannya tampil sendiri. Contoh itu doa awal itu yang biasanya itu kadang-kadang saya nyuruh siapa yang memimpin begitu, itu tumbuh sendiri begitu. Dan terakhir juga saya akhir dengan sebuah kegiatan refleksi begitu. Tetapi sekali lagi ya itu karena di jam terakhir saya harus banyak bermain di situ, sehingga proses pembelajaran ini bisa terkondisi sebagaimana di jam-jam awal begitu. Harus
sekaligus menimbulkan motivasi ya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah kemarin pada saat Bapak mengajar sudah terlihat sekali pembelajaran diferensiasinya, kemudian Bapak sudah memberikan semangat yang luar biasa. Itu sosial emosional untuk anak itu sudah bagus sekali, saya lihat sudah Bapak terapkan di sana, sehingga ketika anak yang tadinya kurang bersemangat, sehingga akhirnya alhamdulillah dengan semangat dan motivasi perjuangan Bapak akhirnya semangat ya, alhamdulillah. Saya sudah lihat perkembangan yang muncul dari diri Bapak untuk berpihak kepada murid. Yang ketiga, hambatan atau kendala pada pelaksanaan pembelajaran, Pak? Hambatan yang kemarin saya rasakan jelas karena jam terakhir ya. Jam terakhir itu kan jam 2, waktu itu jam 2 lebih jam 14 lebih 20 menit sampai jam 15. Ini jelas sisa-sisa energi ini mau tidak mau jelas menjadi hambatan begitu. Apalagi dari jam pertama sampai anak-anak itu banyak ulangan begitu. Maka saya harus banyak bermain bagaimana membangkitkan semangat belajar itu. Kemudian yang kedua, hambatan yang kedua ini mau tidak mau karena ini materi sejarah. Materi sejarah itu pasti berkaitan dengan fakta, data gitu. Kalau kita nggak pandai-pandai mengemas, itu jadi sesuatu yang garing begitu. Nah itu. Tetapi untungnya ini materi ini dekat dengan kehidupan nyata anak-anak, yaitu sejarah lisan begitu. Kemudian yang ketiga ya kebetulan kelas 7D ini dari hasil asesmen awal itu memang kemampuannya menengah ke bawah begitu. Karena mungkin satu materi sejarah begitu, sehingga hambatan-hambatan itu sebenarnya bukan menganggap sebuah hambatan, tapi tantangan untuk kedepannya saya lebih konsen lagi menciptakan sebuah skenario pembelajaran yang lebih mengaktifkan, lebih serius murid begitu. Jadi bisa saya tangkap ya. Jadi di sini hambatan-hambatan itu merupakan tantangan ya. Betul sekali. Tantangan Bapak untuk memajukan siswa untuk termotivasi ke depannya ya, sehingga anak-anak lebih bersemangat. Apalagi pada saat jam-jam terakhir itu sangat luar biasa perjuangannya untuk melawan kantuk dan lapar. Sehingga mudah-mudahan pembelajaran nanti ke depannya itu lebih baik, lebih bersemangat lagi untuk berpihak kepada murid. Terima kasih Pak, demikian harapan saya Pak Darus terus lebih bersemangat lagi untuk mendidik generasi-generasi Mas. Kami juga terima kasih sekali Bu Lestari atas masukan-masukannya, menambah kami semangat, kami jadi kenal apa itu sosial emosional atau istilahnya KSP itu ya. Dan ini sebenarnya sinkron dengan yang kami baca kemarin, bahwa ke depan itu keberhasilan sebuah proses pendidikan tidak hanya pada unsur pengetahuan, tapi soft skill-nya itu yang terima kasih katanya saya dikenalkan dengan ilmu itu, semoga berkah barokah. Terima kasih sekali. Sama-sama. Selamat siang Pak. Selamat siang. Demikian pasca observasi yang kami lakukan bersama rekan sejawat saya Pak Darus Irfani. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati.